Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gimnastiar Nuridwan dari program studi Informatika semester 4 Fakultas FTI. Dosen pengampu Pak Zulkifli, Dekan Prodi Pak Cancan Firman Wilantika. Di sini saya akan menjelaskan salah satu dari kriptografi modern pada mata kuliah kriptografi. Nama kriptografinya adalah AES dengan metode CBC. Pembahasan AES dan CBC. AES atau singkatan dari Advanced Encryption Standard adalah kriptografi modern yang kuat. AES adalah algoritma enkripsi kunci simetris yang menjadi standar global dalam keamanan data. Kunci simetris berarti kunci yang sama digunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi informasi. AES sangat handal karena prosesnya yang kompleks dan berlapis, membuatnya sangat sulit dipecahkan dengan metode paksa atau brute force. AES bekerja dengan membagi data menjadi blok-blok berukuran 128 bit. Setiap blok kemudian diproses melalui beberapa putaran transformasi yang melibatkan substitusi, permutasi, dan pencampuran data. Ukuran kunci AES dapat berupa 128, 192, atau 256 bit. Dengan kunci yang lebih panjang memberikan keamanan yang lebih tinggi. Semakin banyak putaran yang digunakan, semakin kuat enkripsi tersebut. AES telah dianalisis secara ekstensif dan terbukti sangat aman, menjadikannya pilihan utama untuk melindungi data sensitif dalam berbagai aplikasi, mulai dari komunikasi online hingga penyimpanan data rahasia. Cyber Blockchain (CBC), cara kerja yang aman. CBC atau Cyber Blockchain adalah salah satu metode operasi untuk AES. Mode operasi menjelaskan bagaimana algoritma enkripsi diterapkan pada data yang lebih panjang dari ukuran bloknya. Penggunaan mode operasi sangat penting karena menerapkan AES secara langsung pada setiap blok data secara terpisah, disebut mode ECB, dengan menyebabkan pola yang mudah dikenali dan membahayakan keamanan. Dalam mode CBC, setiap blok data sebelum dienkripsi terlebih dahulu di-core dengan blok ciphertext hasil enkripsi sebelumnya. Blok pertama di-core dengan sebuah vektor inisialisasi IV, yang merupakan nilai acak dan unik untuk setiap proses enkripsi. Proses ini menciptakan ketergantungan antara blok-blok data, sehingga perubahan kecil pada satu blok akan memengaruhi seluruh ciphertext. Hal ini membuat CBC jauh lebih aman daripada mode ECB. Meskipun CBC lebih aman daripada mode ECB, penting untuk memilih vektor inisialisasi IV yang benar-benar acak dan unik. Jika IV tidak dipilih dengan benar, keamanan CBC dapat terganggu. Mode operasi modern lainnya seperti GCM, Galois Contour Mode, dan CCM, Contour with CBC Max, seringkali lebih disukai karena menawarkan autentikasi data selain kerahasiaan, mengatasi beberapa kelemahan CBC. Singkatnya, AES adalah algoritma enkripsi yang kuat dan CBC adalah mode operasi yang meningkatkan keamanannya dengan menambahkan ketergantungan antara blok-blok data. Namun,
Penting untuk menggunakan implementasi yang benar dan mempertimbangkan mode operasi yang lebih modern untuk keamanan optimal. Cara kerja AES dan CBC dalam analogi sederhana. Pesan kata. Kita punya serangkaian kata yang mewakili pesan rahasia. Setiap 4 kata membentuk satu kelompok. Kotak ajaib kata. Kita punya sebuah kotak ajaib kata. Kotak ini memiliki aturan rahasia untuk mengubah kata-kata di dalamnya. Putaran ajaib kata. Setiap kelompok kata, 4 kata, dimasukkan ke dalam kotak ajaib kata. Kotak ajaib kata melakukan beberapa putaran. Ganti kata. Beberapa kata diganti dengan kata lain berdasarkan aturan rahasia, misalnya sinonim, kata dengan jumlah huruf yang sama, atau kata yang dimulai dengan huruf yang sama. Acak urutan. Urutan kata diacak. Ubah huruf. Beberapa huruf dalam kata diubah, misalnya huruf vokal diganti dengan konsonan, atau huruf besar diganti huruf kecil. Kata rahasia. Kita menambahkan sebuah kata rahasia ke dalam kelompok kata tersebut pada setiap putaran. Ini seperti menambahkan informasi tambahan. Kelompok kata terubah. Setelah semua putaran, kita mendapatkan 4 kata yang terlihat berbeda dari asalnya. Ini adalah kelompok kata yang sudah diubah. Gabung kelompok kata. Semua kelompok kata yang sudah diubah digabung menjadi satu kalimat panjang. Kata awal. Kita mulai dengan 4 kata acak yang disebut kata awal. Gabung dan ubah kata. Kelompok kata pertama, 4 kata pesan sebelumnya digabung dengan kata awal. Cara menggabungkannya adalah dengan mengikuti aturan tertentu. Misalnya, jika 2 kata memiliki huruf awal yang sama, kita ganti salah satunya dengan kata lain yang memiliki huruf awal berbeda. Jika berbeda, kita biarkan saja. Hasilnya kemudian dimasukkan ke dalam kotak ajaib kata, seperti pada permainan AES di atas. Langkah 2. Hasil dari kotak ajaib kata, 4 kata yang telah diubah sebelumnya menjadi kata hasil baru. Kelompok kata kedua, 4 kata pesan, digabung dengan kata hasil ini menggunakan aturan yang sama, lalu dimasukkan ke dalam kotak ajaib kata. Ulang. Proses ini diulang untuk setiap kelompok. Kata hasil dari kelompok sebelumnya selalu digabung dengan kelompok selanjutnya sebelum dimasukkan ke dalam kotak ajaib kata. Pesan kata terubah. Semua kelompok kata yang telah diubah digabung menjadi satu kalimat panjang. Karena setiap kelompok terhubung dengan kelompok sebelumnya, jika satu kata saja berubah, pesan yang kita buat kembali akan menjadi berbeda. Implementasi AES dan CBC di Flutter Dart. Sebelum masuk ke tahap implementasi, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu Flutter dan apa itu Dart. Dart adalah bahasa pemrograman yang dibuat oleh Google, dirancang untuk membuat aplikasi terinstall, cross-platform dan multi-platform yang bisa dijalankan di sistem operasi apapun. Dart memiliki satu framework UI yang sangat kaya akan fitur yang dinamakan Flutter. Framework ini hanya dikhususkan untuk antarmuka pengguna saja. Untuk implementasinya, hanya analogi implementasi aslinya hanya bisa dilakukan pada backend dengan data komputasi besar dan modul yang relevan. Karena Flutter hanya front-end, sehingga kita menyederhanakan kerumitan pada langkah-langkah algoritma AES menggunakan mode CBC sebanyak 95%. Jadi, kita hanya menggunakan 50% kerumitannya saja. Akan tetapi fungsinya, dasarnya, logikanya
dan alur dari sistem kriptografi modern AES menggunakan metode CBC ini tetap sama, hanya saja disederhanakan secara ekstrim. Persiapan pertama, tentukan awal kata. Kita tentukan kata awal. Pilih 4 kata sebagai kata awal. Contoh, rumah, pohon, matahari, bulan. Setelah kita menentukan 4 kata awal, tentukan kata rahasia. Pilih 1 kata rahasia yang akan ditambahkan pada setiap putaran. Contohnya bintang. Tentukan aturan kotak ajaib kata. Kita akan menggunakan aturan sederhana berikut untuk contoh ini. Aturan ini bisa diubah dan diperumit sesuai keinginan. Ganti kata. Jika kata mengandung huruf A, ganti dengan I. Jika kata mengandung huruf E, ganti dengan O. Acak urutan. Acak urutan kata dalam kelompok secara acak. Ubah huruf. Ubah huruf pertama setiap kata menjadi huruf kapital. Tambah kata rahasia. Tambah kata rahasia di akhir kelompok kata. Tentukan aturan penggabungan. Aturan penggabungan antara kelompok kata dan kata awal atau kata hasil sebelumnya adalah jika kata pertama kelompok baru memiliki huruf awal yang sama dengan kata terakhir kelompok sebelumnya, ganti kata pertama kelompok baru dengan sinonimnya. Jika berbeda, lanjutkan saja. Yang kedua adalah proses enkripsi. Memasukkan kata secara manual. Misalkan, pesan rahasia kita adalah kucing makan ikan nasi. Dibagi menjadi 2 kelompok. Kucing makan dipisah dan ikan nasi. Kata kucing makan dan ikan nasi itu dipisah. Langkah 1. Kelompok pertama, kata kucing makan, gabung dengan kata awal. Kelompok pertama, kucing makan digabung dengan kata awal, rumah, pohon, matahari, bulan. Karena K dalam kata kucing berbeda dengan bulan, kita lanjutkan. Hasil gabungan rumah, pohon, matahari, bulan, kucing, makan. Masuk ke kotak ajaib kata, kita terapkan aturan kotak ajaib kata. Ganti kata rumah menjadi rumah, pohon menjadi pohon, matahari menjadi metihari, bulan menjadi bulan, kucing menjadi kuclang, makan menjadi miklen. Acak urutan, misalnya urutan menjadi miklen, bulan, mithari, rumah, kuclang, pohon. Ubah huruf, mikin, bulin, mitihari, rumah, kucing, pohon menjadi mikin, bulin, mitihari, rumah, kucing, pohon. Tambah kata rahasia hasil akhir, mikin, bulin, mitihari, rumah, kucing, pohon, bintang. Kata hasil, mikin, bulin, mitihari, rumah, kucing, pohon, bintang menjadi kata hasil untuk langkah selanjutnya. Kita ambil 4 kata pertama untuk melanjutkan proses. Langkah 2. Kelompok kedua, ikan nasi. Gabung dengan kata hasil. Kelompok kedua, ikan nasi digabung dengan 4 kata pertama. Kata hasil, mikin, bulin, mitihari, rumah. Karena I pada kata ikan berbeda dengan H pada rumah, kita lanjutkan. Hasil gabungan mikin, bulin, mitihari, rumah, ikan, nasi. Masuk ke kotak ajaib kata. Terapkan aturan kotak ajaib kata seperti di atas. Kata hasil akhir dari langkah ini adalah pesan terenkripsi. Berikutnya, mari kita masuk ke implementasinya. Kata awal dipisahkan koma. Katanya rumah, pohon, matahari, bulan.
Kata rahasianya adalah bintang. Pesan rahasia dipisahkan dengan spasi. Jadi pesan rahasia itu harus dipisah dengan spasi. Kata rahasianya adalah bintang. Kata awalnya dipisahkan koma. Rumah, pohon, matahari, bulan. Mari kita tekan enkripsi. Apa yang akan terjadi? Pesan yang terenkripsi adalah kucing, bulin, ikin, mitihiri. Dari kata awal atau plain text-nya adalah rumah, pohon, matahari, bulan. Setelah dienkripsi menggunakan algoritma AES dengan mode CBC, maka setelah satu kali melakukan putaran, maka kata enkripsinya adalah kucing, bulin, ikin, mitihiri. Apakah bisa dienkripsi lagi? Bisa. Karena putarannya itu bisa banyak sekali. Mari kita enkripsi lagi. Berubah lagi. Mikin, Rumi, Nisi, kucing. Nah, mari kita contohkan dengan menggunakan hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kita rubah kata awalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Lalu kata rahasianya kita rubah. Yang tadinya bintang menjadi minggu. Nah, kita tentukan pesan rahasianya. Pesan rahasianya kapan, sekarang, libur, sekolah. Nah, kata awal sudah pasti dipisahkan koma. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kata rahasianya adalah minggu. Pesan rahasia dipisahkan spasi. Kapan, sekarang, libur, sekolah. Mari kita enkripsi. Mohon maaf karena tadi ada kesalahan. Untuk pesan rahasianya hanya harus 2 kalimat saja. Maksud saya hanya 2 kata saja. Yang kedua kata tersebut dipisah dengan spasi. Misal, kata awal sebelumnya adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kata rahasia adalah Minggu. Pesan rahasia dipisahkan spasi. Pesannya adalah kapan, dipisahkan dengan spasi, dan sekarang. Mari kita enkripsi. Solisi, Sonin, Kipin, Sokiring. Ini adalah enkripsinya. Enkripsi lagi. Solisi, Sonin, Kipin, Kimis. Ini adalah metode enkripsinya. Mari kita ganti dengan kalimat lain. Merah, kuning, hijau, biru.
Kata rahasianya putih. Putih. Pesan rahasianya ingat, harus menggunakan dua kata dan setiap kedua kata tersebut dipisah dengan spasi. Warna sekarang. Mari kita proses enkripsi. Biru, sokiring, hijau, kuning. Mohon maaf karena masih banyak kesalahan dan kekurangan yang saya alami dalam mengimplementasikan dan menjelaskan kriptografi modern algoritma AES menggunakan metode CBC. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.